Damai sejahtera dan sukacita Roh Kudus melimpah atas kita semua. Shalom Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Senang bisa berjumpa kembali bersama kami keluarga Masa Depan Cerah Manokwari yang berada di Jalan Serayu Sanggeng. Pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, saya percaya hari ini 17 Juni 2021, kasih Tuhan tetap melimpah-limpah atas setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari kita juga belajar terus membuktikan bahwa kita mengasihi Tuhan. Berarti kita juga mau taat dan setia kepada setiap perintah-perintahnya. Apapun resikonya, kita tetap taat dan setia kepada perintahnya. Mari Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita bermazmur kepada Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur pasal 67 ayat 8. Allah memberkati kita, kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Mazmur pasal 67 ayat 8. Mari Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita berdoa minta tuntunan Roh Kudus di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, pagi hari ini kita sama-sama akan belajar kembali dari kitab Yeremia pasal 32 ayat 1 dan 2. Yeremia pasal 32 ayat 1 dan 2. Demikian bunyi firman Tuhan. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia dalam tahun yang ke-10 pemerintahan Sedekia, Raja Yehuda. Itulah tahun yang ke-18 pemerintahan Nebukadnezar. Pada waktu itu, tentara Raja Babel mengepung Yerusalem, dan Nabi Yeremia ditahan di pelataran penjagaan yang ada di istana Raja Yehuda. Bukti dari pengabdian kepada Allah adalah ketaatan kepada kehendaknya, apapun yang menjadi resikonya. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, dimanapun saudara berada pada saat ini, hamba yang benar-benar menghayati keberadaan dirinya sebagai seorang abdi akan menempatkan dirinya di bawah otoritas dari Tuhan yang memiliki hidupnya. Oleh karena itu, apapun yang diperintahkan oleh Sang Tuhan akan ia lakukan dengan sepenuh hati, tanpa tawar-menawar ataupun menimbang resikonya. Hal yang sama pula lah yang akan dilakukan oleh orang yang mengabdikan dirinya kepada Allah. Ia akan menaati perintah Tuhan apapun harga yang harus ia bayar sebagai akibat dari ketaatannya tersebut. Pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, sikap pengabdian kepada Allah seperti itulah yang ada pada diri Nabi Yeremia. Sebagaimana yang dicatat di dalam Yeremia pasal 32. Allah menyuruh Yeremia agar menyampaikan firman nubuatan yang berisi peringatan tentang kedatangan tentara Babel yang akan mengepung kota Yerusalem. Nubuatan yang tidak menyenangkan hati Sedekia Raja Yehuda. Alhasil ia menyuruh agar Yeremia ditahan di pelataran penjagaan istana raja. Walaupun Yeremia mengetahui besarnya risiko yang akan ia hadapi,
Ia tetap menyampaikan firman nubuatan seperti yang Tuhan perintahkan kepada dirinya. Sikap ini menunjukkan pengabdian dirinya kepada Allah, yaitu menaati kehendak Tuhan apapun menjadi resikonya. Pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, tentu kita semua tahu untuk mengikuti Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Raja kita, status kita adalah hambanya. Oleh sebab itu, untuk membuktikan, untuk menunjukkan bahwa kita adalah hamba-hamba Tuhan, maka kita harus juga bisa membuktikan dari kehidupan kita mau tunduk dan taat kepada otoritas Tuhan. Kita mau melakukan apa yang Ia perintahkan kepada kita, apapun resikonya dalam kehidupan kita. Tetapi satu hal yang saya mau ingatkan juga kepada kita semua pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, hari ini banyak orang datang atas nama Tuhan, mengaku atas perintah Tuhan. Dan sebab itu kita perlu juga hati-hati dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Seringkali mencari keuntungan dari hal-hal yang kelihatannya mengatasnamakan Tuhan. Nah, oleh sebab itu jangan sampai kita terpengaruh dan juga kita jangan sampai mengikuti ajaran-ajaran mereka yang menyesatkan kita. Tapi kalau itu datang dari Tuhan, kita akan melihat pembuktiannya. Nah, oleh sebab itu yang mau ditekankan adalah pribadi kita. Kalau kita katakan bahwa kita adalah pengikut Kristus, maka mulai dari diri kita dulu menunjukkan ketaatan kita, kesetiaan kita kepada janji-janji kita, kepada komitmen kita kepada Tuhan. Bagaimana sikap kita untuk melaksanakan, untuk melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, melakukan perintah-perintahnya. Pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita belajar dari seorang Yeremia yang harus membayar harga, kendati dia harus ditahan. Baik Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, pertanyaannya untuk kita bersama, apakah Anda telah sungguh-sungguh mengabdikan diri Anda kepada Allah? Apakah buktinya? Mari Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengaku bahwa Engkaulah Raja kami yang layak menerima hormat, pujian, dan kuasa untuk selama-lamanya. Engkau telah menciptakan semua yang ada di alam semesta ini dari yang tidak ada. Kuasa-Mu tidak terbatas, dan hikmat-Mu sungguh sangatlah mulia. Oleh karena itu kami menundukkan diri kami dalam pengabdian kepadamu. Bentuklah hati kami agar senantiasa menaati kehendak-Mu. Apapun harga yang harus kami bayar untuk itu, ampunilah diri kami. Apabila tak jarang kami mengambil jalan kami sendiri dan mengabaikan kehendak-Mu, berikanlah kepada kami roh yang taat agar hidup kami berkenan kepadamu. Pagi hari ini, kembali kami mengangkat ucapan syukur kami kepadamu, karena Engkaulah yang setia, yang telah menyertai dan menjaga kami sepanjang malam sampai pagi hari ini. Kami mengucap syukur atas pertolongan dan kasih-Mu yang melimpah-limpah, yang tidak dapat kami balas. Kami mohon biarlah sepanjang hari ini penyertaan-Mu menyertai kami. Biarlah Tuhan kami tidak memohon agar Engkau terus melakukan terbaik bagi kami, tapi kami juga mau belajar untuk melakukan tugas tanggung jawab kami kepada Engkau dengan benar. Oleh sebab itu kami sadar bahwa kami terbatas dalam segala perkara. Kami mohon Roh Kudus menuntun kami berjalan dalam firman-Mu dan di dalam kekuatan-Mu, supaya apa yang kami kerjakan Tuhan dapat berhasil karena Engkau, bukan karena kami. Kami percaya Bapa, setiap saat Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah damai sejahtera-Mu berlimpah-limpah
atas seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini. Dan Tuhan tolong kami, apa yang kami kerjakan dengan kedua belah tangan kami, Tuhan buat berhasil. Sehingga kami juga boleh menjadi saksi, menjadi berkat untuk banyak orang di sekeliling kami. Ya Tuhan, kami percaya bahwa kami berserah kepada Engkau. Masa depan kami terjamin di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak untuk semua kebaikan-Mu. Hamba terus berdoa untuk seluruh umat Tuhan di Jalan Selayu, Sanggeng, dan sekitarnya. Hamba tetap mohon kasih Tuhan terus memimpin kami, membimbing kami, membawa kami taat setia kepada Engkau, ya Allah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ampuni dosa dan salah kami, Bapa. Jikalau kami sering melanggar, kami tidak taat, kami tidak setia, apa yang Engkau mau kami lakukan, Tuhan ampuni kami Bapa. Terima kasih ya Tuhan, berkati seluruh umat Tuhan, untuk selalu mengerti bahwa Tuhan begitu mengasihi kami. Biarlah kami juga mau tunduk dan taat pada otoritas firman-Mu, kami melakukan bagian kami seperti yang Tuhan mau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan sekarang dan selamanya. Saat ini hamba juga berdoa untuk semua pemirsa dimanapun Anda berada. Ya Bapa, hamba mohon kasih-Mu juga turun untuk mereka semua. Biarlah campur tangan Tuhan nyata bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba mohon kasih-Mu. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sedih Tuhan hibur, yang sakit Tuhan sembuhkan oleh kuasa darah anak domba Allah dan oleh bilur-bilur Yesus. Kesembuhan terjadi bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, terima kasih. Pagi hari ini hamba juga terus berdoa untuk semua hamba-hamba, saudara-saudari hamba yang sudah ambil bagian di dalam kegiatan ini bersama dengan hamba. Menyerahkan Ibu Yuliana Tan ke dalam tangan-Mu ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba mohon kasih Tuhan turun melimpah-limpah atas pribadinya, atas hidup keluarga rumah tangganya, anak cucunya diberkati, dan biar Tuhan memberikan kesehatan yang terbaik kepadanya. Tuhan pakai hidupnya untuk terus mempermuliakan Tuhan. Ya Bapa, terpujilah Engkau. Berkati hamba-Mu Ibu Yuliana Tan. Demikian juga untuk Ibu Diana Etes, anak kekasih Diana Etes di Sorong. Tuhan juga memberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ajar dia untuk taat setia kepada firman-Mu. Ajar dia untuk melakukan perintah-perintah-Mu. Apapun resikonya, dia tetap taat setia kepada Engkau ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati suaminya, berkati kedua anaknya, berkati pekerjaan dan pelayanan, diberkati. Tuhan beri kesehatan terbaik kepada mereka selalu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa untuk hamba-Mu yang taat dan setia, Pak Ronald Peter. Tuhan juga terus memberkati dan memberkati. Tuhan bawa dia untuk mengerti kehendak-Mu ya Allah, untuk melakukan perintah-Mu setiap saat. Apa yang belum dipahami Tuhan singkapkan kepadanya dalam nama Yesus. Sehingga sungguh apa yang kerjakan semua daripada Engkau dan mempermuliakan Engkau. Biarlah komitmennya kepada Engkau ya Tuhan. Dia tetap berjuang untuk melakukan dalam kehidupan setiap hari. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan dari kehidupannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati pribadinya, berkati rumah tangganya, istri, anak, dan semua pekerjaan, pelayanan diberkati dalam nama Yesus. Tuhan beri yang terbaik atas hidup mereka. Tuhan beri kesehatan yang terbaik atas hidup anak-anak mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan terus pakai hamba-Mu ini menjadi kesaksian bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk Ibu kekasih Hani Anita yang berada di Jakarta. Tuhan, hamba mohon kasih Tuhan terus juga menolong Ibu Hani Anita. Biarlah apa yang menjadi pergumulannya hari ini Tuhan turut campur tangan. Hamba percaya ya Allah bahwa Engkau sekali-kali tidak pernah meninggalkan dia berjalan sendiri.
tetapi janji-Mu ya Allah, Engkau tetap ada bersama dengan dia sampai akhir zaman. Oleh sebab itu Tuhan, segala pergumulan yang dihadapi Tuhan turut campur tangan. Berikan kekuatan, berikan kesehatan, berikan hikmat-Mu. Dan lebih daripada itu, biar damai sejahtera dan sukacita Roh Kudus turun atas Ibu Hani Anita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Allah, Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Berkati suaminya, berkati anak cucunya, berkati pekerjaan mereka, berkati pelayanan mereka. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan, kepadamu kami menyerahkan hidup seluruh daripada Ibu Hani Anita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, pengasih dan penyayang, Tuhan memberkati apa yang menjadi pergumulan mereka hari ini. Tuhan tolong nyatakan kasih-Mu kepada mereka. Ya Bapa, kalau kemarin di mana Tuhan telah mengambil kembali kakak iparnya, ya Tuhan, biarlah Tuhan Engkau juga yang menghibur mereka, keluarga yang ditinggalkan, Tuhan juga yang memberikan kekuatan, Tuhan yang menyatakan kasih-Mu kepada mereka semua, sehingga mereka percaya bahwa apa yang Tuhan buat itu baik adanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kasih-Mu melimpah atas seluruh kehidupan Ibu Hani dan keluarga. Demikian juga hamba berdoa untuk Ibu Melan Makalo. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati Ibu Melan Makalo. Tuhan ajar untuk dia taat dan setia. Ya Allah, bahwa dia sungguh melakukan kehendak-Mu. Terima kasih, berkati pribadinya, rumah tangganya, anak kekasih Rafa diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pekerjaan yang dikerjakan Tuhan memberkati. Apa yang menjadi kebutuhan hidup mereka, Tuhan sediakan yang terbaik bagi mereka. Berikan kesehatan yang terbaik juga kepada mereka ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa untuk semua kebaikan yang Tuhan nyatakan kepada kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, terpuji-pujilah Tuhan. Hamba terus berdoa Bapa, Tuhan memberikan ketenangan, kedamaian bagi bangsa negara kami, bagi tanah Papua dan spesial bagi setiap daerah yang kami tinggal. Biar Tuhan juga turut campur tangan masalah COVID-19. Kami minta belas kasihan Tuhan. Sehingga COVID-19 ini bisa kami lewati dengan kekuatan Tuhan. Biar semua para medis, para dokter yang bertugas, Tuhan berikan hati yang takut akan Tuhan. Supaya mereka boleh menjalankan fungsi tugas mereka dengan benar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Allah, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Hamba percaya kasih Tuhan terus membawa kami ke dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur untuk pagi hari ini. Amin. Baik pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan berpisah dan kita akan bertemu pada besok hari dalam waktu yang sama. Sekali lagi saya ingatkan, mari selaku hamba-hamba Tuhan, kita harus tunduk dan taat kepada perintah Tuhan. Kita harus taat untuk melakukan kehendaknya, apapun risikonya. Percayalah, karena Tuhan bertanggung jawab kekasih Kristus yang kita lakukan. Dia turut meneguhkan dan dia tidak pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Tuhan selalu ada di pihak kita. Jikalau Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tuhan memberkati kita semua. Shalom, tetap semangat, andalkan Kristus dalam kehidupan kita selalu. Salam MDC.